Shalom, selamat siang untuk kita semua. Mulai minggu ini kita akan mengadakan program baru melalui online yang kita sebut Khotbah Tengah Minggu, dan kiranya ini bisa memberkati kita semua khususnya di masa-masa saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Amin. Hari ini kita ada dalam situasi pandemi, dan tentunya ini sesuatu yang bagi kita semua tidak nyaman, dan tak seorang pun yang suka kondisi yang tidak nyaman. Bayangkan jika suatu hari ada dosen dan tiba-tiba dia minta ujian dan kita belum tahu sebelumnya. Dan tentunya ini waktu yang sangat sulit bagi kita karena kita tidak ada persiapan. Seandainya persiapan juga ujian merupakan hal yang berat. Bagaimana kalau belum dipersiapkan? Dan mungkin kita akan ikuti karena dosen yang minta, kita tidak ada pilihan. Kita akan ikuti ujian meskipun dalam keadaan yang sama sekali kita tidak tahu apa yang akan kita isi. Dan yang mungkin terjadi adalah kita pasrah, kita mengisi seberapa banyak yang kita tahu. Dan kalau ujian itu soal yang ditanya, hal yang kita tidak tahu, mungkin kita jadinya pasrah saja. Nah, dalam Mazmur 57 yang mana kita pelajari hari ini, Daud dalam kondisi yang terdesak. Tentunya kita mengenal Daud. Daud ialah orang yang mengalahkan raksasa. Daud pada masa mudanya mengalahkan Goliat. Tapi dalam Mazmur ini dia ada dalam kesulitan. Dan dia akhirnya lari ke dalam gua. Bayangkan tadinya dia menyelamatkan bangsa Israel dengan mengalahkan Goliat. Saat ini dalam teks ini dia diburu dan dia harus bersembunyi di dalam gua. Nah, gua artinya tempat yang terpojok. Kenapa? Karena kalau Saul menemukan gua itu, Saul bisa menutup gua itu. Atau bagaimana kalau Saul membakarnya? Daud dalam situasi yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan kita akan belajar bagaimana keadaan Daud. Kita melihat dalam ayat 1 dan 2 dikatakannya, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Daud mengibaratkan dirinya seperti anak burung Raja Wali yang berlindung dalam naungan sayap induknya. Karena tidak ada lagi hal yang bisa ia buat untuk menyelamatkan dirinya. Daud dalam posisi terpojok, dalam sudut yang terpojok, sehingga lawan gampang sekali untuk menghukumnya, menghajarnya. Dan dikatakannya seperti ini di ayat 3, selamatkan aku dari orang-orang yang menginjak-injak aku. Dia merasa terinjak-injak. Kenapa? Karena dulu dia menolong orang ini, dia menolong bangsa ini, dia berperang untuk Saul. Namun kini mereka ingin mencabut nyawanya. Secara emosional dia merasa terinjak-injak. Dan di ayat 4 dikatakan, aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Kira-kira kalau kita satu ruangan dengan singa, adakah masih harapan? Tentunya tidak ada. Dia berkata, aku berbaring di tengah-tengah singa. Ini suatu kondisi tentunya menakutkan, tidak ada harapan. Dan dikatakan yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Wah, kalau kita lihat singa di kebun binatang begitu melihat daging, dalam sekejap dia akan terkam dan makan selesai. Daud dalam posisi seperti itu. Secara keamanan tidak mungkin dia lepas dari terkaman singa. Tidak ada jalan lain. Inilah kondisi yang dialami oleh Daud. Namun dalam kondisi itu, Daud berkata, Allah akan menyelesaikannya bagiku. Kenapa? Karena sebelumnya Allah sudah mengurapi Daud menjadi raja.
Dalam usianya yang masih muda, ia diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Dan Saul tidak menerima itu. Dan setelah dia diurapi, dia mengalahkan raksasa Goliat, kemenangan untuk Israel. Dan sekali lagi Saul tidak senang waktu Daud dipuji-puji mengalahkan 10.000 orang dan Saul hanya 1.000 orang. Saul tidak merasa senang. Dan Daud ingin dibunuh. Namun dalam keadaan itu, Daud berkata, Allah akan menyelesaikannya bagi. Saudara, kita boleh belajar dari Daud. Dia dalam masa tertekan, dia tidak mengeluh. Kenapa Tuhan? Aku kan sudah diurapi jadi raja. Kenapa saya jadi buronan saat ini? Tapi dalam kondisi yang tertekan, Daud berkata, Allah akan menyelesaikannya bagiku. Dan judul khotbah saya pagi ini adalah penyanyi di tengah badai. Dan kita melihat bagaimana keyakinan Daud dari statement ini, Allah akan menyelesaikannya bagiku. Daud yakin, Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari Daud bahwa yang pertama, orang yang yakin kepada Tuhan, orang yang percaya, ada 3 karakteristiknya. Yang pertama adalah orang yang yakin adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. Kita baca tadi di ayat 1 dan 2 dikatakan, ketika dia terjepit, ketika dia terhimpit, terpojok, Daud berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku, tolonglah aku. Dan orang yang yakin, orang yang percaya yang kedua ialah orang yang berseru kepada Tuhan. Dikatakan, aku berseru kepada Tuhan. Dan dia yakin bahwa Allah akan menyelesaikannya bagiku. Nah, adakah hari-hari ini ketika kita dalam kondisi terdesak, terjepit, kita berseru kepada Tuhan? Atau kita lebih banyak mengeluh? Atau kita lebih banyak bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa kadang-kadang penderitaan bukan karena Tuhan, kadang-kadang karena perbuatan atau pilihan kita yang salah. Dan Daud di sini bukan karena pilihannya yang salah. Daud tidak pernah meminta untuk dijadikan raja. Daud diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tapi sekalipun demikian, dia menjadi buronan. Dan dikatakannya, dia berseru kepada Tuhan. Hari ini adakah kita berseru kepada Tuhan? Nah, yang ketiga, orang yang percaya, orang yang yakin ialah melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalahnya. Dalam kondisi yang tidak mungkin diselamatkan oleh manusia, Daud berkata dalam ayat 4, saya bacakan untuk kita semua, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Daud sangat yakin Tuhan masih punya jalan. Tuhan bisa mengirim utusan dari surga. Hari ini adakah kita melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah itu? Bahwa Tuhan jauh lebih cukup, lebih dari cukup untuk memenuhi segala keperluan kita. Atau kita merasa ya sudahlah. Bayangkan Daud dalam posisi yang mengerikan. Tadi dikatakan saya seperti di tengah-tengah singa. Saya percaya sekalipun kita dalam pandemi, kita tidaklah seperti di tengah-tengah singa sama seperti Daud. Daud menanti bahwa musuhnya kapan saja bisa menghabisinya. Nah, kenapa? Pertanyaan, kenapa Daud begitu yakin? Kenapa Daud begitu percaya kepada Tuhan? Dia berdoa, dia bersandar kepada Tuhan, dan juga dia percaya bahwa Allah itu jauh lebih besar dari masalahnya. Yang pertama adalah dia yakin memiliki hubungan dengan Allah. Dari mana dia yakin? Dia melihat dari pengalaman hidupnya. Dia percaya bahwa jika Tuhan melepaskannya dari cengkraman singa dan beruang, dan juga dari cengkraman Goliat, maka hari itu juga Tuhan akan melepaskannya dari cengkraman Saul. Hari ini adalah kita merasa bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Mungkin kita merasa aku tidak pernah berhadapan dengan singa dan lain sebagainya. Terkadang kita mengambil terlalu rendah, menganggap terlalu rendah karunia Tuhan. Karena sebagaimana kita hidup hari ini pun, itu karena karunia Tuhan. Udara yang kita hirup gratis itu karena karunia Tuhan. Dan jika kita dalam keadaan sehat, semua tubuh kita berfungsi dengan baik, ini semua karena karunia Tuhan.
Dan kita perlu melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jika Tuhan sudah membawa kita sepanjang tahun 2020 ini dan di awal bulan Agustus ini juga karena karunia Tuhan. Dan bukankah melalui darah Yesus kita semua sudah diperdamaikan dengan Allah? Saudara dan saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak-Nya. Jauhkan roh anak tiri, atau kita nggak merasa punya Bapa. Kita memiliki Bapa yang kekal, yang mengasihi kita. Dari mana saya boleh yakin? Jangan lihat dari apa yang kita lakukan, lihat dari apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Itu makanya di 1 Korintus dikatakan, maka Allah memberikan kepada kita pelayanan pendamaian. Kita sudah semuanya diperdamaikan dengan Allah. Sebagaimana Daud memiliki hubungan dengan Allah, begitu juga saudara dan saya, kita memiliki hubungan. Yang kedua, mengapa Daud begitu yakin? Tadi saya sudah sebutkan, dia mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupnya. Adakah kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita? Atau kita hanya melihat masalah yang begitu besar? Dalam situasinya yang terjepit ini tadi, Daud tetap percaya, bahkan dia bernyanyi. Dia sangat yakin bahwa Allah akan menyelesaikannya baginya. Allah akan menyelesaikan apa yang Tuhan telah janjikan, apa yang Tuhan telah mulai dalam hidupnya. Apakah kita yakin seperti Daud dan bernyanyi walau di tengah badai? Daud berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermasmur bagimu, dan tinggikanlah namamu melalui keadaan yang sedang aku hadapi. Daud percaya bahwa dalam kondisinya yang terpojok sekalipun, hanya untuk mempermuliakan nama Allah. Demikian juga halnya dalam kondisi kita saat ini. Kondisi kita ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Dan di ayat selanjutnya sampai 12, tidak ada kata lain, tidak ada sumur-sumur dari Daud, tapi dia bernyanyi walau di tengah badai. Dan Daud percaya bahwa Allah akan menyelesaikannya bagi Daud. Dan saya percaya janji ini juga untuk kita semua. Hari ini mari kita arahkan iman kita kepada Allah yang akan menyelesaikannya bagi kita. Mari kita berdoa. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menguatkan setiap kami dalam masa-masa yang sulit ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom.